Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk tetap berada di jalannya, insyaallah di malam yang ke-21 ya, 21 Februari ya, insyaallah. Tapi alhamdulillah masih banyak ya Ustaz ya, karena masih pertama, dan insyaallah mudah-mudahan mangqama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah akan diampunkan dosa-dosanya jika kita mengharapkan mengerjakan ibadah Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan atau mengharapkan pahala, insyaallah. Kemudian salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para keluarganya, pada para tabi'in, tabi'at, dan orang yang selalu mengikuti risalahnya hingga hari akhir nanti. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi malam hari ini yang akan bertindak sebagai Ustadz kita pada hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi Abdullah, sarjana pendidikan Islam. Beliau adalah penyuluh agama di Kecamatan Manjalajati, dengan temanya yaitu meraih ketenangan hati. Dan informasi mengenai infak kita kemarin malam sudah dihitung, yaitu sejumlah 150.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang berinfak dan menyisihkan sedikit hartanya insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ini adalah bulan Ramadan, bulan sedekah. Mudah-mudahan kita bisa memberikan infak terbaik kita, terutama wakaf kita untuk masjid kita ini. Demikian dari saya. Selanjutnya sampaikan, selanjutnya silakan pada Pak Ustadz untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang tiada ilah kecuali Allah Rabbul Alamin, yang alhamdulillah dengan izin dan karunia-Nya di malam ke-4, bisa jadi ada yang malam ke-5 ya di Indonesia. Alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan umur panjang dan kesempatan waktu, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki menuju ke masjid yang kita cintai dalam rangka berjamaah sholat Isya yang insya Allah akan dilanjut dengan Qiyamu Ramadan. Dan tentu harapan kita mudah-mudahan amalan yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan 26 ke depan juga Allah berikan kita kemampuan untuk menyelesaikan ibadah selama bulan Ramadan. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa berupaya mengikuti sunnah beliau. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Daramang sadayana yang ngaralu kieu nya. Wareg teuing sapertos namanya. Punten Bapak Ibu disapa heula supados henteu ngantuk. Bapak dan Ibu rahimakumullah, setiap manusia yang hidup baik beragama Islam atau agama yang lain, saya yakin semua prinsipnya akan sama, bahwa selama hidup ini kita mencari ketenangan, mencari kenyamanan, mencari ketentraman. Walaupun cara dan ikhtiarnya yang berbeda. Ada orang yang menganggap bahwa ketenangan itu akan diraih tatkala kita memiliki segudang harta yang banyak, memiliki kejabatan yang tinggi, memiliki popularitas yang hebat. Rata-rata orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata kalau kita kembalikan melihat dari sudut pandang agama kita, agama Islam, ataupun pendekatan psikologis, ternyata ketenangan itu akan lahir dari intern. Artinya akan lahir dari diri kita sendiri, bukan lahir dari eksternal, bukan lahir dari harta, jabatan orang lain dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ketenangan itu adanya di dalam hati. Dan tentu hati itu ada di setiap pemiliknya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, yang tadi sudah saya bacakan dalam mukadimah, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka merasa tenang hatinya bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ujung kalimatnya Allah tegaskan lagi, ala, ingatlah, bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah insyaallah hati-hati manusia akan merasa tenang. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah pemilik kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memfasilitasi seluruh kehidupan kita, sudah menjelaskan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat amat jelas bahwa ketenangan itu hanya akan dimiliki tatkala manusia zikrullah, tatkala manusia mengingat Allah, maka jangan mencari jalan lain. Yakinkan bahwa hanya itu jalannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mencari ketenangan agar mampu senantiasa zikrullah? Yang pertama, hadirkan Allah dalam hati kita setiap saat dan kapanpun dengan penuh kesadaran. Artinya selama kita bangun sampai kita akan tidur kembali, hadirkan Allah. Dan saya yakin ketika orang yang senantiasa menghadirkan Allah, Bapak dan Ibu, tidak mungkin tiba-tiba hatinya merasa resah, merasa gelisah ketika ada tetangganya beli mobil baru. Kalau ada orang yang tetangganya beli mobil baru tiba-tiba menjadi resah dan gelisah, itu membuktikan orangnya tidak zikrullah. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Dan ini sebetulnya kelemahan kita. Kita hidup di dunia ini rata-rata mengejar-ngejar apa yang sudah ditakar oleh Allah. Sementara kita banyak melupakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Syarhul Hikam mengatakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basira. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang sudah Allah takar, dunia, dan membiarkan bahkan hare-hare, kata orang Sunda, dalam mencari apa yang Allah perintahkan, yakni ibadah untuk akhirat, maka itu adalah dalilun alantimasil batiroh. Itu adalah tanda dan ciri orang yang mata hatinya sudah ditutup dan sudah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, poin yang pertama adalah ikhtiar dan upaya kita untuk senantiasa mengingat Allah, maka hadirkan Allah dalam setiap langkah, gerak dan kehidupan kita. Itu poin yang pertama.
Lalu poin yang kedua caranya adalah dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan, mentafakuri, mentazaburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersirat dalam Al-Quran, ayat Qur'ani, ataupun yang kelihatan, terdengar, yang disebut alam ayat-ayat kauni. Nah, sehingga ketika kita melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan Subhanallah, Masya Allah. Kita dapat nikmat, apapun nikmatnya, Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagian wujud nyata bahwa kita senang zikrullah, sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu poin yang ketiga, cara upaya ikhtiar kita agar hati kita senantiasa mengingat Allah, maka tentu tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dan bergantunglah hanya kepada Allah. Sehingga kita hidup ketergantungan pada Allah. Nah mohon maaf, rata-rata manusia sekarang, bahkan mungkin juga zaman dulu, kita rata-rata lebih tergantung terhadap dunia. Punten Bapak dan Ibu, sekarang era digital, orang rata-rata bergantung pada HP. Kalau bapak pergi, ketinggalan istri, saya yakin tidak pulang lagi. Tapi kalau bapak pergi, misalnya dari rumah ke kantornya yang masih aktif, tiba-tiba sudah sampai kantor, HP-nya ketinggalan, kira-kira apa bagaimana yang terjadi? Gelisah Pak, resah Pak, tidak tenang Pak. Seakan-akan dunia akan hancur. Saya yakin bisa jadi bapak akan pulang kembali ke rumah untuk mengambil HP, atau nyuruh keluarga yang ada di rumah untuk mengantarkannya. Berarti hidup kita sudah tergantung pada HP. Padahal bisa jadi HP yang sudah penuh baterainya, HP yang kuotanya sudah cukup bahkan lebih, tapi tiba-tiba dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita merasa tenang ketika di dompet kita banyak uangnya, mau pergi kemanapun sudah tenang. Tapi kan bisa jadi tiba-tiba dompetnya ada yang nyuri. Saya punya pengalaman Bapak dan Ibu. Boleh agak lama ini berbicaranya? Kalau tidak boleh ya sudahan ya. Saya pernah punya pengalaman sudah lama, 20 tahun ke belakang. Di tetangga saya ada yang meninggal dunia Pak. Kebetulan almarhum ini orang Ciamis, sama dengan saya, cuman saya sama Ciamisnya di sisi ya. Kalau almarhum itu Ciamisnya di tengah kota. Meninggal dunia, lalu mau dikuburkan di Ciamis. Sebelum berangkat, kata sekretaris DKM, bapak-bapak pengurus DKM, para ustaz yang mau berangkat ke sana, baik itu yang mau memimpin doa, yang mau menyerahkan kepada masyarakat yang ada, tokoh yang ada di Ciamis, semua naik mobil saya. Kebetulan mobil saya baru diservis. Akhirnya Pak, semua masuk ke mobil. Berangkatlah ke Ciamis. Dengan pedeknya, semua yang hadir, mobilnya bagus, bensinnya penuh, pasti akan nyaman naik mobilnya. Makanya sengaja tidak ada satupun pengurus DKM yang ikut di ambulan. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, baru sampai Cilengkrang, ujung Berung Cilengkrangan Pak, belum jauh, paling berapa kilometer, mobilnya sudah mogok. Akhirnya apa? Masuk bengkel. Dan ternyata masuk bengkel tidak sebentar, 1 jam baru selesai. 1 jam mobil baru bisa hidup kembali. Maksud saya, ini sebuah tamsil. Ketika kita ketergantungan dengan dunia, ternyata kalau Allah punya kehendak lain, ya sudah. Pada waktu itu dengan pedenya si sekretaris menawarkan,
Dan ini menjadi pengalaman. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau ada orang sini meninggal dunia, mau di mana, dibawa kemanapun, orang yang nanti akan jadi pembicara, perwakilan dari masyarakat atau dari DKM, Pak, jangan misah dengan jenazah. Berarti ikut di mana? Di ambulan. Kalau ikut di ambulan, ambulan mogok ya bareng mogoknya. Paling dipindahin ke ambulan yang lain itu. Nah ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kadang-kadang kita lebih merasa tenang dengan dunia, sementara Allah dilupakan. Banyak orang-orang tertentu yang merasa tenang dan merasa pede ketika berangkatnya membawa jimat. Kalau jimatnya ketinggalan, dia tidak pede. Coba kalau itu semua diterapkan dalam hati kita, bahwa merasa tenang, merasa pede, merasa apapun ketika Allah hadir dalam hati kita, maka itulah yang akan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga insya Allah ketika hatinya sudah senantiasa mengingat Allah, zikrullah, tenang, dan insya Allah nanti akan diikuti dengan ucapan-ucapan yang terbaik, dan insya Allah akan diikuti dengan amalan-amalan yang sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu dikaitkan dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya selama Ramadan ini kita sedang ditarbiyah oleh Allah agar kita menjadi sosok manusia yang senantiasa zikrullah, hatinya mengingat Allah, lisannya mengingat Allah, dan amalannya pun membuktikan sosok manusia yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi menjadi motivasi bagi pembicara dan seluruh jamaah yang hadir, sehingga kita semua terus berupaya meningkatkan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa hadir Allah, kita merasa diawasi Allah, dan kita merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.